Sebelum kita mulai ibadah, Bapak Ibu yang ada di belakang bisa maju ke depan sekali lagi untuk sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya ada jemaat Tuhan yang hadir bisa tempati kursi yang belakang, ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kalau sudah merasa nyaman di tempat duduk yang sekarang tidak apa-apa ya. Baik, kita akan mulai dan kita pada saat ini kita bersyukur hari ini kita memperingati ibadah ke-23 PD Mesbah Keluarga Cendrawasih. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sudah sampai 23 tahun PD Mesbah ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan pada malam hari ini di ucapan syukur PD Mesbah yang ke-23 tahun. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kami lalui Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan, PD Mesbah ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Teman-teman buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh
syukur kami bagimu Tuhan. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, namamu selalu kemuliaan bagimu, hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Berkata 2-3 orang berkumpul dia hadir. Kita lebih dari 2-3 orang. Percayalah, berbangkitlah orang yang tidak melihat namun percaya. Dia ada di tengah kita dan memberkati setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. 23 tahun PDI ini ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima
Siapkan hati kami di depan. Hanya Engkau yang dipuji, disembah. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami manusia yang lemah tanpa Tuhan. Kami tidak kuat tanpa Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kalau kami ada, bagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami berterima kasih dan sangat bersyukur ya Bapa, bersama dengan keluarga Mesbah di tempat ini ya Tuhan. 23 tahun kami sudah mengarungi ibadah ini, kami sudah menjalani suka dan dukanya ya Tuhan. Engkau senantiasa mengiringi, menyertai, bahkan memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di tengah badai. Engkau memberikan Tuhan Yesus semangat yang baru ketika kami lemah, ketika kami tidak kuat, ketika kami mau mundur bertanya. Tapi Tuhan, Engkau Allah mendampingi kami sampai hari ini. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami dalam suka dan duka, dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan. Engkau terus ada bersama dengan persekutuan doa ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak diberikan penghormatan yang tertinggi Tuhan. Dan pada malam hari ini kami percaya ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan ketika Tuhan hadir, ada kuasa-Mu yang mengalir di tempat ini. Kami percaya ketika pemberitaan firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Bapa, kami mohon atmosfer kerajaan Allah melingkupi tempat ini. Tidak ada tempat sekecil apapun dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kami patahkan dan kami hancurkan. Hanya ada kuasa, hanya ada Roh yang mengalir, Roh Kudus bersama dengan kami yang akan menyembuhkan, yang akan melepaskan, bahkan yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya kuasa Allah mengalir malam hari. Kami beri kemuliaan penghormatan yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus yang manis. Setiap jiwa yang datang malam hari ini, kami percaya tidak pulang dengan tangan yang hampa. Mereka pulang dengan kekuatan, mereka pulang dengan keselamatan, mereka pulang dengan damai sejahtera, bahkan mereka pulang membawa jawaban atas setiap doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Urapi acara ini, urapi ibadah ini. Ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari pembicara Tuhan, Engkau Allah yang melawat, urapi sehingga ada perkataan Allah yang dahsyat mengalir malam hari ini. Worship Him. Tuhan Engkau Allah yang mengurapi dan memberkati kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Dari awal pertengahannya pada akhirnya kami persembahkan hanya di dalam satu nama, satu nama, satu nama yang penuh berkemurahan, satu nama yang mulia, yaitu nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Gimana kabar? Luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Coba lihat kiri kanan kita. Apakah ada sukacita, kabarnya baik, ada senyum dari setiap kita yang di tempat ini. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord Jesus. Ada pujian yang berkata hitam atau putih, ya. Amin. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitmu putih.
menyertai setiap kita tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Lambaikan tangan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Kulit kita, rambut kita, tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan sayang kita. Amin. Kita sama di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Haleluya, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ada pujian Papua yang akan memberkati kita pada saat ini. Di ucapan syukur 23 tahun PDMesBA ada semoga kemudahan Tuhan. Beri keluarga Cendrawasih. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe ramai. Yesus dombe-dombe ramai.
Amin. Pujian yang membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita minta begini, kritik-kritik begini, tapi kita semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan menguatkan kita pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup kami. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
untuk penyertaan-Mu dan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada kami, yang sungguh akan menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, bahkan memulihkan mereka-mereka Tuhan yang mengalami keletihan, kesakitan, kepahitan, kekecewaan. Kami berdoa biarlah firman ini sungguh akan membawa kami kepada pengenalan akan Kristus yang lebih dekat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya silakan. Wah ini, ayo maju ke depan. Daerah kamu. Ayo silakan semuanya ya. Jangan ada di luar, di depan sini masih banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Shalom. Ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, Mace, terima kasih ya adik kakak yang ada di sini bersama-sama pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat atas penyertaan Tuhan selama 23 tahun. Siapa yang ada di sini pada waktu PDMS ini dimulai? Ya, haleluya. Saya ingat tuh Daryl di belakang itu lagi, saya di sini khotbah, dia lagi masih oyong kiri kanan ya, masih belum jelas dia di mana gitu ya. Tapi puji Tuhan Bu, hari ini dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Tidak ada yang sia-sia di sini. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin kita berpikir nggak mungkin, tidak ada pengharapan. Tapi ingat bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti akan bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Pada hari ini saya ingin kita melihat firman Tuhan yang saya beri judul hidup benar berkat turun temurun. Amin. Kita sering ingin ada hidup yang diberkati. Siapa yang ingin diberkati? Tidak ada yang tidak angkat tangan. Semua ingin diberkati. Amin. Semua ingin umur panjang. Tetapi pertanyaannya, apa yang menjadi persyaratannya? Kita akan melihat teks kita dari Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 29. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh dibuka, kalau saya akan membacakan kepada saudara. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 29. Pemazmur yang ditulis oleh Daud, dia berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saudara-saudara, firman ini akan mengajarkan kepada kita, yang menjadi tema kita di dalam dalam malam hari ini adalah berjalan dalam hidup benar itu membawa berkat, atau hidup di dalam gaya hidup orang benar itu membawa berkat dan perlindungan, bukan cuma buat diri kita yang melakukannya, tetapi juga untuk keturunan kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu setia untuk memelihara orang benar. Amin. Jadi kita ingin ada kehidupan yang benar, melakukan apa yang benar, bukan hanya untuk keuntungan daripada si pelakunya, tetapi juga kepada keturunannya. Kenapa? Kalau agama lain mengatakan, ya karena kamu dapat pahala, lalu Tuhan memberikan kepada kamu upah. Bukan. Kenapa orang yang melakukan yang benar akan diberkati, bukan cuma dia dan keturunannya, karena Allah setia. Jadi bukan karena kita hebat, karena Allah setia. Karena Dia yang memegang hukum itu, Dia tidak bisa dipermainkan, Dia tidak bisa disogok. Ada amin Bapak Ibu? Yesus tidak bisa disogok, Yesus tidak bisa dipermainkan. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Siapa yang menabur akan menuai.
Bukan cuma kehidupan sekarang, tapi juga sampai kepada kehidupan kekal. Nah, saudara-saudara, hidup kita di tengah-tengah dunia yang sekarang ini begitu cepat berubah, begitu penuh dengan tantangan. Pertanyaannya seringkali begini, masihkah hidup benar itu penting? Alah Pak, semua orang juga korupsi kok. Itu sudah budaya kita. Oh, orang Papua mabuk kok Pak, itu sudah jadi budaya. Oh, punya bapak sambung, ibu sambung banyak, itu sudah budaya. Apakah kemudian jadi kita hidup suci itu susah, masih penting? Pertanyaannya itu sekarang. Apakah keluarga yang utuh dan keluarga yang setia melayani Tuhan, setia satu dengan yang lain, masih penting? Apakah hidup benar menjaga pernikahan kita, atau bagi adik-adik yang belum menikah memilih pasangan hidup? Ini saya khotbah gini anjing marah kali ya. Protes kali anjing. Wah, ini pendeta nih khotbahin saya ini sekarang ya. Oke, anjing berhenti. Tenang. Kok tenang sedikit anjing. Saudara-saudara, masih pentingkah kita hidup benar? Marah loh dia. Padahal yang sana anjingnya tenang gitu. Tidur dia. Nah, itu anjing orang benar. Yang ini mungkin kurang jelas. Itu dia baru minum sopi. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat jawaban daripada pertanyaan kita tadi. Bagaimana seandainya saya memilih jalan yang benar? Apakah saya akan tetap melihat hasil? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat 3 hal yang pemazmur Daud menulis ini dan menjadikan ini sebagai penolong kita bahwa ada masa depan bagi keluarga kita. Amin. Katakan, ada masa depan bagi keluarga saya. Jangan bilang masa depan kita suram. Enggak. Ada masa depan yang gilang gemilang. Itu janji Allah kepada kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang cerah, yang gilang gemilang. Nah, saudara-saudara, pertama, pemazmur Daud mengatakan di dalam ayat 25 tentang kesaksian hidup yang setia. Katakan, hidup yang setia. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Nah, Bapak Ibu, yang mungkin pada tahun 2002 waktu persekutuan doa kita dimulai, mungkin masih muda-muda. Mungkin Pak Wela masih ada rambut kan? Ya. Jadi tadi kurang lagunya Bu. Bukan cuma lurus dan keriting, mungkin yang tidak ada rambut juga mesti perlu juga kita masukkan ke dalam lagu tadi ya. Hitam putih, ya kan, keriting, ya, lurus, botak, mesti ada juga. Ya, itu ada gelarnya atau BA, botak atas. Oke. Nah, saudara, dikatakan dahulu aku muda. Ini Daud nih. Dahulu aku muda, dahulu aku mungkin masih kemerah-merahan, masih nggak punya pengalaman, masih SMA. Saya ingat Paul itu, saya ketemu Paul waktu SMA. Ya boleh? Masih muda. Dahulu aku masih muda. Dahulu saya melihat Kesia, saya melihat Anelo masih kelas 3, 3 tahun apa? TK 5. Karena dia seusia dengan anak saya. Masih kecil-kecil. Sekarang tiba-tiba saya mesti memberkati dia. Sudah tua, sudah berumur, sudah menjadi dewasa. Ada yang mungkin dulu aku masih muda, masih kuat, sekarang aku sudah tua, sudah rentah. Tetapi dikatakan, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan keturunannya mengemis. Amin, saudara. Keturunannya mengemis. Nah, pemazmur sedang berbicara mengenai pengalaman perjalanan hidupnya, perjalanan pribadinya, bahwa dia belum pernah lihat sesusah-susahnya orang benar. Mungkin dia bangkrut. Kita tahu Daud juga susah. Ada waktu di mana dia ditinggalkan. Ada waktu. Ini kayaknya nggak usah dipakai. Suara saya cukup keras nggak? Daryl, masih kedengeran nggak suara saya? Masih, mantap ya? Oke, haleluya. Kalau nggak usah. Ini mati. Baterai habis.
Baterai kan coba lihat. Cek satu. Masih bisa. Nah, saudara, pemazmur menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Mungkin ada waktu di mana Daud, karena dia ditinggalkan oleh keluarganya, Daud tidak dibesarkan di rumahnya, dia dibesarkan di padang belantara. Kakak-kakaknya sekolah, kakak-kakaknya masuk tentara, dianya hanya sebagai gembala domba yang kecil, yang tidak banyak. Tetapi ternyata Tuhan sanggup memelihara Daud. Saya mau mengatakan kepada adik-adik, mungkin engkau tidak punya orang tua, mungkin orang tuamu sudah dipanggil Tuhan, atau mungkin jauh, tapi bukan berarti kita harus kemudian hidup menjadi liar. Daud memutuskan untuk dia tidak hidup liar, tapi dia memutuskan untuk hidup benar dengan Tuhan. Amin, saudara. Untuk hidup benar dengan Tuhan. Dan ada waktu di mana mungkin dia tidak punya kebutuhan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan, dia tidak bisa makan, tapi Tuhan sanggup untuk memberikan kepada dia kecukupan. Dikatakan bahwa aku tidak pernah melihat orang benar mengemis roti. Saya besar di Medan. Belakangan beberapa mahasiswa Papua itu diterima di kampus-kampus di Medan. Dan satu kali kami melayani satu persekutuan orang-orang Papua, mahasiswa Papua di sana. Banyak. Tapi kemudian satu hal yang saya dengar dan saya bilang kepada mereka, adik, berhenti kalian hidup hanya untuk jago bikin proposal. Karena ini bukan cuma anak mahasiswa yang jago bikin proposal. Saya ngomong sama Pak Willem, sama Pak Anggon, pendeta-pendeta pun belajar untuk jago bikin proposal. Jangan-jangan di STT belajarnya bikin proposal lebih baik daripada tanam lutut dan meminta kepada Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan berhenti mengemis, tapi tanam lutut, berdoa, berseru kepada Tuhan, belajar tanam lutut, Bapak Ibu. Karena itu yang menjadi perjuangan dan kemenangan kita. Warga yang berdoa akan bertahan dari dosa. Amin. Belajar untuk kita mengatakan bahwa pengalaman hidup kita sulit, tetapi hidup benar. Satu kali saya ngomong sama satu orang yang sekarang dia jadi pas pampres, waktu dia anak pahlawan, ya. Dan waktu itu dia masih kapten, dan dia ada di pasukan Kopassus. Lalu saya tanya sama dia, karena menarik sekali, waktu dia melamar saja, dia melamar dari waktu dia masih di Mika begitu, di hutan. Dia melamar pakai telepon coba. Terus saya tanya sama dia, apa yang kamu bisa, bukan komentar, tapi saya punya hati buat saudara-saudara Papua. Apa yang kamu bisa lihat? Dia bilang begini, abang, dia pakai saya, abang, mereka ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang kuat, tapi tidak umur panjang. Hah? Kok nggak umur panjang? Ya, walaupun mereka jago perang di hutan, Pak, tapi mereka nggak umur panjang. Mereka jarang bisa mencapai karir yang bagus. Kenapa? Saya bilang, cara hidup. Cara hidup. Nanti mereka bisa jatuh, pukul-pukulan, baku-pukul, mati. Mabuk, ribut sama atasan dan seterusnya, atau mati muda karena minum. Saya bilang, oh iya, ya.
seberapapun hebatnya potensi seseorang, kalau gaya hidup kita bukan gaya hidup benar, kita memperpendek, kita melakukan sabotase kepada rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Satu kali saya baru menikah, dan biasa akhir tahun itu saya doa, tanya Tuhan, Tuhan apa yang Engkau inginkan untuk tahun depan. Saya doa, saya puasa. Pada waktu itu saya menikah itu berat badan saya 62, sangat kurus, 62. Tapi kemudian setelah menikah saya naik cepat sampai 85. Dan pada waktu itu saya berdoa, dan saya dapat ayat Maliaki 3. Saudara tahu Maliaki 3? Itu ayat perpuluhan. Maliaki 3 ayat 10. Kamu merampok aku. Lalu seperti Roh Kudus mengatakan, Markus, kamu perampok. Saya bilang, loh Tuhan, ini ayat kan tentang perpuluhan. Saya tidak pernah gagal. Saya setia untuk melakukan perpuluhan saya. Kenapa saya masih dibilang perampok Tuhan? Lalu kemudian Roh Kudus bilang sama saya, kalau cara hidupmu seperti ini, kamu merampok waktu yang kuberikan kepadamu. Belum 40 kamu sudah lewat. Saya takut sekali, saudara. Kalau begini cara hidupmu, harusnya kamu bisa dipakai sampai umur 80-90 tahun. Tapi gak akan sampai karena gaya hidupmu yang tidak benar. Orang benar. Amin. Orang benar karena gaya hidupnya benar. Karena dia telah dibenarkan oleh Allah yang menebus dia. Dan marilah kita hidup selaras dengan panggilan kita. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Kita sudah menjadi anak-anak kesayangannya. Maka Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, hiduplah sepadan dengan panggilanmu. Panggilan kita sebagai orang benar, status kita sebagai orang benar, maka saya harus hidup seturut dengan panggilan itu. Itulah yang kemudian membuat Daud bilang, dari muda sampai sekarang aku sudah tua, aku tidak pernah lihat orang benar mengemis. Bapak Ibu, masa-masa COVID kami tidak punya juga penghasilan. Tetapi di masa COVID anak saya mesti masuk universitas. Kita menabung, tapi tidak cukup untuk itu semua. Tapi pada waktu berakhirnya COVID, istri saya bilang, puji Tuhan ya, Tuhan begitu setia. Kita sudah menyelesaikan semua uang sekolah anak kita. Saya pikir-pikir dari mana ya? Gak ada penghasilan, gaji gak ada, pelayanan banyak yang tutup, semua jadwal berubah. Bapak Ibu, saya belajar di sini bagaimana kita hidup itu bukan cuma pada waktu kita mengalami kesulitan baru kita berseru kepada Tuhan, tapi sejak awal kita seperti seorang petani yang menabur benih. Amin. Benih itu tidak tumbuh satu malam, betul? Tapi Tuhan berjanji, kamu tidak tahu bagaimana dia tumbuh, tetapi pada waktu kamu meminta dan memerlukannya, Tuhan menyediakan kepadamu. Haleluya, berikan pujian kepada Allah. Tuhan menyediakan. Tapi yang penting hidup benar, Bapak Ibu. Dan jangan berhenti hanya untuk diri kita. Orang tua, tabur hidupmu kepada anak-anakmu, beri teladan kepada mereka. Jangan khotbahin terlalu banyak. Buat mereka melihat hidup saudara, buat mereka melihat teladan saudara, sehingga mereka kemudian akan mengatakan, aku ingin mengikuti jejak langkah papa, jejak langkah mama, gaya hidup papa, gaya hidup mama. Itu yang penting, saudara. Karena iman
merupakan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat, dari hasil pengalaman kita di dalam melihat kesetiaan Tuhan. Kalau saudara sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai, itulah yang kita tinggalkan sebagai warisan sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau kita berjuang cuma sekedar kumpul duit, dan kita bilang ya supaya kamu nanti bisa hidup enak, bisa punya rumah, tapi dia tidak punya relasi sama kita, dia tidak punya memori yang baik tentang orang tuanya. Bapak Ibu, kamu boleh kasih rumah, itu tidak akan dihargai oleh anak. Mungkin rumah itu segera dijual sama dia cepat-cepat supaya hilang memorinya. Aku tidak mau ingat orang tuaku lagi. Oh saudara, saya menemukan anak-anak yang membenci orang tuanya, padahal orang tuanya sekolah dia jauh-jauh. Kenapa dia bilang? Aku tidak punya hubungan dengan papa mama, aku tidak punya memori dengan papa mama. Bapaknya suruh dia pulang sekolah dari Amerika, dia nggak mau. Lebih baik aku hidup susah di sini tapi aku jauh dari orang tua. Saya bilang, kenapa? Karena itu tadi, orang tuanya sibuk cari duit tapi lupa memberikan yang terbaik, yaitu memori, penyertaan, berdoa bersama-sama, nangis bersama-sama, berjuang, beriman bersama-sama. Bapak Ibu, ini loh apa yang anak-anak kita lihat. Bagaimana mereka melihat pada waktu kita mengalami kesulitan. Adakah kesaksian-kesaksian yang buat mereka mengatakan, kalau papa bisa bekerja mengalami Tuhan pada waktu itu, aku juga akan mengalami. Amin. Paulus bilang kepada Timotius, iman yang diwariskan oleh ibumu dan nenekmu sekarang menjadi iman. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya begini, pada waktu dia kecil-kecil kita bilang, berdoa ya, ikut Yesus ya, percaya Tuhan ya, lakukan firman ya. Itu iman bapaknya. Anaknya belum tahu kok, tapi dia ikut-ikut aja, suruh sekolah minggu dia pergi sekolah minggu, dia nyanyi, dia sebut Yesus. Banyak juga kok orang yang gak kenal Tuhan ikut-ikut ke sekolah minggu juga nyanyi, tapi apakah itu iman dia? Bukan. Itu masih iman daripada orang tuanya atau iman yang ngajakin dia. Tetapi satu hari iman orang tua itu harus berpindah menjadi iman anak itu. Dulu dia mengatakan begini, itu Yesus yang disembah oleh papa mama. Tapi hari ini dia mengatakan, ini adalah Yesus yang aku layani dan yang aku sembah. Harus begitu. Jadi kita berdoa, Bapak Ibu, kenapa tadi gambar ini bukan hanya orang tuanya yang ikut di dalam ibadah, tapi anak-anak juga ikut. Supaya kemudian kita melihat, kalau dia melihat tiap hari papa mamanya baku pukul, kiri kanannya baku pukul, apa yang akan diwariskan? Sederhana. Karena anak bukan belajar dengan cara diajar, tetapi dengan cara melihat apa tindakan orang tuanya. Ketika orang tuanya resah, dia lihat papa mamanya doa enggak? Dia lihat papa mamanya memberi enggak? Berkorban enggak? Itu yang menjadi penting. Saudara, yang pertama tadi, hiduplah benar dan perlihatkan kesaksian. Yang kedua, Daud mengatakan dalam ayat 26 dan 27 bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang memberi, yang tinggal menjauhi kejahatan, melakukan apa yang benar, dan dikatakan kamu akan tinggal selama-lamanya di negeri orang benar. Tetapi yang menarik dikatakan ada kata keturunan di sini. Berkat yang kita terima jangan berhenti sampai orang tuanya.
harus turun sampai generasi berikutnya. Amin. Ingat Bapak Ibu, musuh itu berpikir 4 generasi sampai cucu-cucu itu udah diajar, didoktrin. Apakah kita masih mau leha-leha? Gampang lah. Di depan juga ada gereja. Belum tentu kalau kita tidak datang ke gereja ikut sama-sama dia. Saya membantu perintisan gereja di Belanda. Kami selalu punya satu target, karena anak-anak cuman hanya punya kesempatan sampai 16 tahun di rumah. Setelah itu anak-anak keluar dari rumah. Kalau kita tidak, ya anak mau sampai berapapun, kadang-kadang kita masih tinggal di rumah. Kalau mereka kalau sudah 16 tahun masih tinggal di rumah, mereka berpikir kamu malas atau orang tuamu terlalu memanjakan kamu. Jadi kalau ada anak bisa sampai tinggal di rumah orang tuanya dan tetap baik, itu dianggap aneh atau karena memang mereka cara didiknya berbeda. Tetapi kebanyakan mereka sudah cepat-cepat keluar dari rumah dan 16 tahun tidak lagi bisa dinasihati oleh orang tuanya. Dan saya selalu berbicara kepada orang tua jemaat, saya bilang, Bapak Ibu, kita cuma punya waktu 16 tahun untuk menanam Injil kepada mereka. Setelah itu, biarkan Injil bekerja dan membuat mereka mengenal Yesus. Kalau enggak, kita abaikan, anak itu terhilang diambil dunia. Karena tiap hari sekolah, teman-teman, dunia hiburan, game akan selalu berusaha menarik mereka keluar dari Tuhan. Apa warisan kita Bapak Ibu? Dikatakan warisan kita adalah hidup memberi teladan murah hati. Hiduplah memberi, berkorban, berkati keturunanmu, doakan mereka. Saya bukan karena pendeta, tapi tiap malam sewaktu anak saya masih kecil, istri saya selalu bilang, kamu yang tanggung jawab mendoakan anakmu. Doa berkat pendeta yang mengatakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang membuat wajahnya senantiasa bersinar. Itu bukan untuk doa pendeta kepada jemaat, itu doa ayah kepada anaknya. Tiap malam, mau saya dimanapun, istri saya akan bilang, anakmu mau tidur sekarang, telepon sekarang, ngomong sama dia, berkati dia tiap malam. Warisan kita adalah menjadikan dia takut sama Tuhan dimanapun dia pergi, supaya dia hidup berjalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu, warisan ini seperti air yang terus menerus harus mengalir dan membersihkan cara berpikir anak-anak kita. Warisan kita bukan hanya harta benda, tetapi warisan rohani yang bisa menjamin kelanjutan iman kepada generasi kita berikutnya. Tadi kita nyanyikan Papua, Injil diberitakan sudah berapa? 400? Injil masuk udah berapa tahun? Berapa? Kemarin berapa? 105 yang kemarin, perayaan kemarin. 167, 168, 167 tahun. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada saudara, pada waktu perayaan itu ada satu hal yang sungguh betul-betul membuat kita malu sebagai orang yang beriman. Kami waktu itu duduk selalu setiap Rabu 2 kali sebulan kami duduk, Pak William, Pak Anggot, ada Yuvo, ada Paul, ada Steffi, yang para pria-pria. Kami selalu belajar firman. Dan ada Pak Frans. Kami belajar firman. Dan satu hal yang satu waktu kami bilang, aduh kesian ya. Maci siapa lagi kah? Maci Purba kah? Mohon maaf,
itu mempermalukan Injil yang ditanam. Saya sebagai orang Batak minta maaf sama saudara atas benih yang ditabur yang tidak benar. Bukan pujian yang memuliakan Tuhan, tapi dengar baik, karena dia influencer, dia sangat populer, anak-anak akan ikut apa yang dia katakan. Pertanyaannya, bagaimana kita orang tua? Siapa yang mempengaruhi anak-anak kita? YouTuber, selebgram, atau kita orang tua dan firman? Apa yang mempengaruhi mereka? Itu warisan rohani yang jauh lebih penting. Nah, satu hari nanti mereka akan memilih keputusan, memilih pasangan hidup, memilih sekolah, memilih pekerjaan, memilih teman-teman, memilih cara hidup mereka. Apa yang menjadi dasar? Apa kata teman? Apa kata lagu-lagu? Apa kata para selebgram? Apa kata para influencer? Atau apa kata firman dan hikmat Allah yang ditanam oleh orang tua, yang ditanam oleh para hamba-hamba Tuhan lewat ibadah ini? Itu warisannya harus pernah yang kita pastikan anak-anak kita pegang. Kita akan kembali para orang tua kepada Bapa. Tetapi bagaimana anak kita berjuang? Sekolah ke luar negeri tidak jamin, karena Alkitab mengatakan anak-anak yang disekolahkan, yang dilatih begitu hebat, tetapi tidak mengerti panggilan Allah dalam hidup mereka. Mereka lari tunggang langgang pada waktu terjadi peperangan. Anak-anak yang sekolah di luar negeri tidak jamin hidup mereka punya iman yang hebat. Amin, saudara. Bagaimana dia dididik di rumahnya dengan benar. Satu kali saya pergi waktu ke Israel, saya bawa rombongan itu ke tempat yang nggak pernah jarang sekali dikunjungi oleh orang Kristen, yaitu Museum Holocaust, di mana mereka melihat 6 juta orang Yahudi itu mati di bumi. Dan cukup nggak enak tempatnya, karena seram ya lihat orang-orang itu dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Tapi satu kali saya bertemu dengan para tentara-tentara masih muda, umur 19 tahun, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya tanya sama dia, "Dek, kenapa kalian di sini?" Dia bilang, "Kami ke sini supaya kami tahu alasan kami berperang, alasan kami berjuang, supaya janganlah terjadi apa yang terjadi kepada orang tua kami, kepada bapak-bapak, nenek-nenek kami, kakek-kakek kami. Kami akan berjuang. Ini identitas kami." Apa identitas saudara yang akan saudara tanam kepada anak-anak? Pemabuk, tukang kawin cerai, punya kata-kata kotor, atau orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan? Dan yang terakhir, di dalam ayat yang terakhir dalam 28-29, bahwa karena Tuhan mengasihi hukum, Dia tidak akan meninggalkan orang-orang saleh itu. Dia akan dipelihara sampai detik ini. Kita katakan dari nyanyikan, sampai saat ini Tuhan memelihara orang-orang itu dengan keamanan yang kekal. Artinya pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, hidup di dalam roh bukan dalam kedagingan, tidak memuaskan keinginan daging kita, tetapi menyalipkan kedagingan kita untuk mengikut Yesus, mencintai firman-Nya, mencintai rumah Tuhan. Maka ibarat rumah yang kokoh berdiri, walaupun ada angin badai, dia akan kokoh, tidak hancur, karena perlindungan tidak bergantung kepada keadaan ekonomi dunia, tapi bergantung kepada firman Tuhan yang kekal. Berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saya menutup dengan pernyataan ini. Janji-janji Allah memberi harapan yang tak tergoyahkan. Mereka
akan meyakinkan kita bahwa orang benar itu berdiri dengan Tuhan. Dari mulai saudara yang sejak awal 23 tahun yang lalu setia untuk beribadah sampai anak cucu kita. Saya percaya bahwa ini harusnya udah ada generasi baru ya. 23 tahun sudah cukup untuk ada satu generasi baru. Ketika generasi baru ini mulai muncul, bagaimana anak-anak kita membawa persekutuan doa mesbah keluarga ini? Jauh dari visi pertama para pendahulu yang mungkin sudah dipanggil Tuhan, atau tetap menjaga visi itu dan terus menjadi relevan dengan kondisi dunia ini. Berita kita tidak berbeda. Yesus Kristus adalah Tuhan atas keluarga kita. Amin. Dalam keluarga kita, Dia akan memimpin kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami ada, Tuhan. Boleh kita bagi berdiri saudara, kita nyanyikan sekali lagi lagu yang tadi yang terakhir. Musik lidah silakan. Kita nyanyikan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat. Mari saudara. Pernyataan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat, katakan ini dengan sebagai pernyataan imanmu. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, tuntunanmu dalam hidup kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri pada saat ini semua jemaat. Hanya jemaat saja katakan sampai detik ini. Biarlah Tuhan kami menyadari Engkau yang telah menyertai kami sejak masa muda, bahkan mungkin sejak kami tinggal di Mes Cendrawasih ini Tuhan. Engkau memelihara hidup kami. Oh, ada banyak teman-teman kami yang mungkin sudah mendahului kami karena gaya hidup mereka Tuhan, karena kedagingan, karena dosa, karena kejahatan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini ada. Itu karena kasih karunia-Mu. Kalau kami melihat anak-anak kami sedang tumbuh pada saat ini, kami berdoa, bila kiranya mereka akan mengikut panggilan Tuhan. Hidup benar, ampunilah kami orang tua yang gagal memberi teladan yang baik. Tapi kami percaya tidak ada yang terlambat Tuhan. Tidak ada yang terlambat untuk kami kembali kepada Engkau dan mengikut Engkau.
Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya generasi kami berikutnya akan terus menyandarkan iman mereka kepada Kristus, tidak berpaling Tuhan, terus ikut Yesus dan mencintai Yesus. Berkati Tuhan persekutuan doa mesbah keluarga ini Tuhan, seluruh saudara-saudara kami yang tinggal di Mes Cendrawasih itu ada kerukunan, ada kesatuan Tuhan, sebagaimana doa kami tanah Papua yang memuliakan Tuhan. Biarlah kami sebagai perwakilan di Jakarta ini akan terus hidup memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berkata amin. Pujian kepada Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Semua diberkati. Yuk sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.